Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Widiarti dari Prodi Manajemen NIM 28920500001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian muamalah dan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam untuk memenuhi proyek tes pada UTS Pendidikan Agama Islam. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian muamalah. Muamalah sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur antara hubungan seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termaksud dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi yang Islami. Dan dari pengertian muamalah tersebut, ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dan badan hukum, atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi sendiri merupakan sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk memenuhi kepuasan dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Dan selanjutnya yaitu transaksi ekonomi. Yang dimaksud transaksi ekonomi yaitu perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara. Yang dimaksud dengan syara, yaitu hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Dan contoh dari transaksi yang menyimpang dari hukum syara, misalnya memperdagangkan barang haram. Barang haram sendiri seperti minuman keras dan barang-barang yang dilarang dalam agama. Hal ini bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Di situ dijelaskan hukum mengenai perdagangan barang haram. Dan yang kedua, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas, tetapi tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan azab sopan santun. Jadi transaksi yang dilakukan itu bebas, tetapi harus ada pertanggungjawaban dan tidak melanggar dari hukum agama atau hukum Islam. Dan yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi transaksi ini berdasarkan pada diri sendiri, bukan dari paksaan dari orang lain, dari keluarga atau siapapun. Dan hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dan asas yang keempat, yaitu Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seperti yang poin yang ketiga, bahwa transaksi itu dilandasi dengan niat. Selain dari diri sendiri, itu juga harus dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga hal ini terhindar dari segala bentuk penipuan dan sebagainya. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asas yang kelima yaitu adat kebiasaan yang tidak menyimpang dari syara, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi, misalnya yaitu dalam akad sewa menyewa rumah. Dan insya Allah, apabila asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan, diterapkan dengan baik, maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi, yakni memperoleh mardatilah atau
yang dimaksud yaitu keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terwujud. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.